Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradatnya dan rahmatnya kita bisa melakukan amalan zikir, juga dikasih waktu untuk bisa berthalabul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan akhwat ya jamaah rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki langsung hari ini datang face to face, insya Allah ada berkah. Maupun yang tidak langsung melalui dunia langitan, medsos. Ya, kaku bener ya. Pada panas, enggak kan? Ya. Semuanya andung doakan, pasti rahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas dan menutup kaji, yaitu keseimbangan zikir, zikir dan doa di bab 5 ini. Semoga Allah meridhoi kaji ini. Wabadu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu yang namanya makhluk jin, nggak asing di telinga kita. Kata Allah selalu bersama pada manusia. Jangan dianggap nggak ada. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh hadis qudsi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadil illa ma'ahu qarina minal jinni." Sering andung bahas tuh. Andung ingat lagi. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya qarinnya dari jenis jin. Para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Wa kuntu kadalika wa annan lillahi wa najutu falam ya'muruni illa bi khairan." Itu jawaban Rasulullah. Saya juga demikian. Nabi aja ada jinnya. Tetapi Allah telah menolong saya mengatasinya sehingga saya selamat. Maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada yang baik. Artinya yang membisikkan itu bisa juga menjadi baik. Hadis riwayat Muslim. Semua ulama tahu hadis ini sahih. Nah, andung ingatkan kembali. Jadi nggak bisa kita itu merasa suci dan benar. Ya. Jadi makhluk jin, ini makhluk ya, dan manusia, perhatikan, sama-sama tidak kekal. Alias akan mati, termasuk jin. Sesuai ajalnya masing-masing. Yang dijamin hidup sampai kiamat hanya satu, makhluk iblis. Itu dia. Jin bisa juga mati. Yang dijamin sampai kiamat itu makhluk iblis, itu ada di Quran. Hanya saja umur jin itu sangat panjang. Rata-rata mencapai ribuan tahun. Kebayang tuh. Kalau korin nempel antum udah mati, itu cicitnya masih juga ada korin antum tuh berkeliaran. Ya. Nah, korin ini juga beranak pinak. Kan bingung pula tuh. Jin juga beranak pinak, sangat banyak. Sehingga satu jin karena banyaknya dalam satu masa bisa membuat kerajaan tersendiri. Bukan Raja Jawa. Oh, beda lagi Raja Jawa. Ya, bisa buat kerajaan sendiri per tahun. Mungkin susah kita hidup. Maka nikmat terbesar kita apa? Rahmat yang paling tinggi zaman akhirul zaman ini.
ditutupnya kita tidak bisa melihat makhluk jin. Kalau antum melihat makhluk jin, antum melihat yang jelek semuanya. Ke depan serem, ke samping serem, ke belakang serem, ke belakang serem. Nyaman gak hidup kayak gitu? Masya Allah. Bersyukur antum tidak bisa melihat jin. Ya, betul. Rahmat besar. Jadi aneh kalau ada jemaah andung ba'a cara membuka jin dong supaya awak bisa melihat. Enggak tuh ilmu di ma tuh. Nan bisa melihat indigo saya pusing gini. Madoi kejiwaannya. Betul kan? Nah ini yang mesti kita luruskan secara benar. Karena jin mencapai ratusan tahun nih umurnya. Juga beranak pinak. Kalau antum bisa merasakannya padat tuh, kejepit tentu. Untungnya dia dengan materi itu tidak menyempit. Jadi seperti habrum, lepas gitu. Kayak angin. Karena itulah sangat banyak jumlah jin di muka bumi ini melebihi manusia. Otomatis sangat banyak. Dan sangat banyak kerajaan jin di atas dunia. Yang disebut bunian-bunian. Sejak lahir, bahkan sejak diciptakan pertama, mani sperma, sel telur jatuh ke piat rahim ibu, maka sama itu pula telah diciptakan pula oleh Allah jin korin nempel, pak. Bahkan ketika terjadi keguguran, seorang anak meninggal nih kan bayi, kan syarat mati nggak perlu bayi, nggak perlu tua, nggak perlu sakit. Meninggal bayi baru lahir atau mai di perut, jin korin hidup ribuan tahun. Kebayang tuh padatnya ya. Tetap ada. Bahkan jin korin bisa tumbuh besar. Hanya saja kadang banyak yang salah memahami perkara ini. Ketika seseorang anak meninggal dunia, dia merasa anaknya kadang-kala seperti melintas di depannya, betul kan? Nah, hati-hati kita jangan tertipu. Hal ini bisa terjadi sebab dua hal. Perhatikan ada dua hal. Karena ilusi, karena rindu, bayangan dia. Nah, yang kedua, ini yang paling sering. Jin korin anaknya yang menyerupai anaknya. Ya, ini nggak pandang bulu, orang soleha, orang soleh tetap kena. Oh ya, melintas. Itu bukan ilusi. Andung sebagai pentalim menyarankan untuk merasa tidak terganggu dalam hal itu dalam kehidupan sekarang. Sepakat? Untuk merasa tidak terganggu. Ada saatnya dunia ini mudah sekali melihat yang seperti begitu. Dan jangan gelisah, karena kita ada ilmunya. Jangan merasa terganggu, jangan merasa gelisah, sehingga insya Allah jin berhenti mengganggu. Itu obatnya. Jangan dikejar-kejar, cuekin aja. Ya. Cuekin aja. Ya. Itu bahasanya. Tetapi jika tidak berhenti mengganggu, maka sebaiknya diruqyah dan diusir kepada ahlinya. Itu poinnya. Tapi sebetulnya naturalnya kalau antum cuekin, antum gak akan kebunuh itu. Sifatnya cuma nakut-nakutin, maka dia akan pergi sendiri. Jangan diberi harga diri dia. Acuhin. Itu nasihat anu. Obatnya itu aja. Ya. Begitu juga korin. Contoh, kalau kita dibisikin, pacik selah, ambil selah, cuekin tuh. Makan selah, cuekin, mabok lah, cuekin aja. Maka lambat laun tidak akan mau mengganggu lagi. Naturalnya begitu. Sebab kalau dikasih amalan kan mungkin jadi-jadi. Mungkin kalah kita. Karena dia ribuan. Kiri, kanan, depan. Ya. Banyak dukun beranak yang kurang mengerti pengertian hal ini
atau orang yang suka berhubungan dengan jin yang mengambil jin korin dari seorang anak yang meninggal dunia untuk dijadikan, namanya orang Jawa perewangan, untuk membantu kekuatan. Jadi bukan yang natural, tapi yang ada di manusia itu namanya perewangan. Pernah dengar perewangan? Perewangan itu sama dengan orang misalnya nyegik, berjanji, nggak pernah sama jin natural. Itu selalu pada jin korin yang jasadnya sudah tidak ada lagi, sudah ada di tempat. Itu senang banget tuh jin korin, gampang. Lu ngajarin cuma 5 menit dapat tuh duit tuh. Tapi siap-siap antum jadi jin. Bukan jin natural tapi jin setan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, yang namanya makhluk itu cuma ada 3. Jin, manusia, iblis. Tidak ada makhluk setan. Paham ya? Sekali lagi, yang namanya makhluk itu cuma 3. Apa itu? Jin, manusia, iblis. Jadi kalau antum menyebut makhluk setan kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang setan ini nempel ketiga ini. Nempel. Makanya ada jin setan. Kok nggak enak ngomong ya? Ada makhluk setan, ada bapaknya setan, itulah iblis. Betul kan? Yang paling berbahaya di antara 3 ini yang mana? Enggak enak. Nah, kita sering salah pengertian. Orang beranggap jin setan, padahal yang paling berbahaya manusia setan. Dia ngotak-atiknya di akal. Di akal. Bener. Firman di akal-akalin. Ya. Korupsi ahli ini di akal-akalin. Bahaya nggak? Bahaya. Nanti bahas lebih dalam ya. Gimana cara menangkalnya kalau menghadapi yang cerdas banget padahal isinya setan. Dia seperti bener asik. Freemason. Itulah Dajjal. Ya. Jadi di sini yang perlu jelaskan secara gamblang dulu ya, supaya kita setidaknya dalam kehidupan yang serba susah, itu yang susahnya sebetulnya bukan dari faktor yang sifatnya terlihat saja, lebih cenderung ke karakter. Jadi sifat setan itu sifat, nama sifat, bahasa mudanya setan itu karakter. Apa namanya? Karakter. Jika seorang meninggal dunia, maka jin korin akan selalu menungguinya sampai ajalnya menjemputnya juga. Jika seorang meninggal wajar, jin korin akan menunggu di kuburnya. Jika meninggal tak wajar karena kecelakaan, maka jin korin akan menunggu di tempat meninggalnya. Itu hadis. Jadi kalau antum melihat ada orang kecelakaan, segera bersihkan, ya, segera kubur. Bila perlu cari utuhnya, supaya jangan mengganggu di tempat umum tadi. Nah kalau ada penampakan bisa kalang kabut kita kan. Dan itu natural. Dan kita cuekin hal itu. Acuhkan. Nah, jika seorang melihat penampakan seseorang yang baru saja meninggal, sebetulnya itu jelas. Nggak ada ruh gentayangan. Penampakan jin korin orang yang meninggal tersebut. Sedangkan ruhnya itu kembali kepada Allah. Seorang alim dapat bertemu dengan ruh orang yang alim yang sudah meninggal dunia. Bisa dimimpi, bisa berdialog. Itu kan dijelaskan dalam banyak atsar sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Sedangkan ruh orang jahat terpenjara di induk hawiyah namanya. Itu di Quran, di hadis. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan ruh gentayangan, nggak ada itu. Ya, jika dalam dunia manusia ada orang baik dan ada pula orang jahat, maka di dunia jin pun
ada jin baik, ada jin jahat. Sama. Ya. Jika dalam dunia manusia ada muslim dan ada kafir, demikian juga di dunia jin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Gampang kan? Nah, jika nantinya di akhirat manusia menerima pembalasan atas perbuatan yang baik maupun yang jahat, demikian pula pada makhluk jin akan menerima pembalasan atas setiap amal perbuatannya di akhirat nanti. Jadi jin makhluk, manusia makhluk itu mempunyai akal dan nafsu. Jin punya akal, punya nafsu. Maka nggak salah kalau jin ngawinin perempuan, nggak salah. Nah, kan ada doa kalau perempuan itu tidur dalam keadaan kotoran, mesti gimana? Ya. Karena itulah ada jin dan manusia yang mukmin dan ada yang kafir, ada yang taat, ada pula yang maksiat, ada yang pintar dan ada pula yang bodoh. Sama, di manusia ada orang raya, di jin ada yang juga yang pintar, ada yang bodoh. Dasarnya mana dong? Yang anu sampaikan ini kan vulgar. Ini firman. Diawali Iwan kaji ini Quran surat Al-Jin 1 dan 2 dibaca Iwan. Itu udah sama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan persekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Ya, ini menjelaskan. Di negeri bangsa jin itu punya rasul. Rasul itu jawabannya satu. Rasul itu nggak ada dari bangsa jin, Bani Adam. Jadi bangsa jin rasulnya nempel ke Nabi Muhammad SAW, ke orang-orang yang beriman. Bahasa yang bisa tembus ke alam jin, ada barjah antara alam dunia dengan alam jin. Bahasa yang bisa tembus ke alam jin adalah bahasa wahyu. Antum mesti yakin pas antum membaca tadi, bukan antum aja yang mendengar.
termasuk jin. Nah, kalau ayat-ayat itu perintahnya beriman pada korin dengan sering membaca Al-Quran, berarti bisikan jelek akan berkurang. Jadi dalam ilmu terapi tasawuf, untuk memperbaiki karakter jelek, sering ngaji. Betul. Baca Quran. Indigo, ayan, hantu belau, sering baca Quran. Beda dengan zikir. Zikir itu sifatnya itikad, menguatkan akidah. Dan zikir itu mengisi. Gimana mau mengisi kalau jinnya belum dibaikin dengan membaca Quran? Maka mustahil orang bertarekot kalau kita belum kuat syariatnya. Syariat sering baca Quran. Jadi kalau antum sulit juga berubah, perbaiki dulu karakter antum dengan membaca Al-Quran. Itu nggak ada di risalah. Sampai sedih kalau orang nggak mau baca Quran. Maka siap-siap aja bisikin jelek, walaupun itikad akidahnya kuat. Banyak ulama kan hebat-hebat, tapi karakternya, Masya Allah, sombongnya walaupun nggak kelihatan. Karena tidak baca Quran. Quran itu dibaca, dan untuk siapa? Bukan untuk yang di luar, untuk yang ada di badan. Sampai di sini ya pemahamannya. Nah, coba dilanjut Al-Jin juga ya, ayat 14. Dibaca. Wa anna minnal muslimun wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Betul kan? Ada yang taat, ya. Nah, jadi penguatannya di situ ya. Nah. Jadi kuncinya gini, takutnya jin, baik itu korin, baik pun yang di luar kepada manusia itu lebih takut daripada takutnya manusia kepada jin. Jadi jin itu takut sama manusia. Jadi aneh kalau ada manusia takut. Kita mulia, cuekin aja, ya. Karena kalau kamu takut, itu naiknya energi panas langsung ke dapur, perut. Kalau udah di perut tanah, muntah dia. Naik asam lambung. Tuh. Cuekin dulu. Jadi ilmunya dulu kita pahami. Kalau amalannya itu banyak ngamalin gini. Tapi nggak paham kan susah. Iya kan? Jadi takutnya jin kepada manusia lebih takut daripada takutnya manusia kepada jin. Sampai-sampai para mujahid zaman Nabi berkata, kata-kata beliau ini bisa kita ambil. Sepakat mujahid itu. Asyaitonu yaqafu minka atara mimma takhafa minhu. Faida jahara amamaka fala takiru minhu. Li'annahu idza kafata yastati'u an yakhlibaka walakin antaribu minhu li'annahu sayyamdi. Artinya setan lebih takut kepada kalian. Ini sifat jelek ya. Yang ditempeli jin itu, korin itu
yang jeleknya lebih takut pada kalian daripada rasa takut kalian kepadanya. Jika dia muncul di hadapan kalian, jadi muncul ini karena larinya ke sifat, bukan munculnya jin blegedek segede siampa, bukan begitu. Tahu nggak? Ada bisikan seperti udah deh maksiat aja, tuh datang tuh. Udah deh acuin aja tuh istri kamu tuh. Udah deh ambil tuh duitnya. Itu masuk sifat tuh, sifat korin bisikin. Itu yang waswisu suduri rinas. Jika dia datang sifat itu, kita sering kan datang itu, bohong deh kalau nggak datang deh. Iya kan? Nah, maka doa tadi yang mesti dipakai. Doa tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu keluar. Dia harus yang ke dalam doanya. Nanti ada ngajarin. Jadi jika dia muncul di hadapan kalian, bisikan itu atau yang berbentuk sekalipun, janganlah kalian merasa takut kepadanya. Nah kita ini yang bahaya itu yang bisikan. Nggak pernah takut, bahkan ikutin. Benar nggak? Ini bahaya. Karena jika kalian takut, dia akan mampu menguasai kalian. Tetapi hampirilah dia, karena dia akan pergi. Kalau itu berbentuk, hampiri dia, karena dia akan pergi. Jadi kuncinya gimana ngilangin takut? Kan gitu kan? Observasi, latihan. Dilatih, bisa berenang di lautan yang air keras kan latihan. Nah pas duduk streaming ini aneh-aneh, ditonton pula. Kejar dia. Terlatih. Iya. Enggak, jangan dulu. Ada ilmunya. Ya. Jadi walaupun kita mengetahui jin ada kelemahan, dukun lebih banyak kelemahannya. Tukang santet lebih banyak kelemahannya. Kita mengetahui ayat-ayat ruqyah kan, tapi ruqyah yang benar. Satu hal yang menjadi pantangan kita adalah satu hal aja pantangannya. Sombong. Kalau itu ada sebesar biji jari, nggak mempan tuh, kena santet juga tuh. Gimana ngilangin sombong? Udah banyak kajinya, pusing kan dong. Sombong karena antum berbapak kepada iblis. Susah itu. Dan itu terangkan di Quran. Karena semua terjadi atas kehendak Allah, ya. Bisa terkena sihir, terbebas dari sihir. Kuncinya kata Allah jangan sombong. Kita sering kena sihir yang tidak sadar di zaman sekarang. Tahu-tahu habis aja duit kita. Ya. Itu kehendak Allah karena antum sombong. Kalau sombongnya sama makhluk jin yang natural itu keren. Tapi kalau sombongnya kepada tempelan manusia, susah juga tuh. Maka itu berhadapan dengan Allah. Jadi semua ini bukan pengetahuan dan hafalan kita dengan ayat-ayat ruqyah, tapi kuncinya tadi perhatikan, rasa sombong itu segera kurangi. Dan jangan sepelekan. Jadi sikap inilah yang harus kita pelihara, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah itu kan menghilangkan sombong. Ingin berdoa aja kita minta mohon kepada Allah supaya bisa berdoa. Mendekatkan diri kepada Allah, tunduk pada aturan Allah, udahlah itu wilayah syariat. Karenanya Allah berfirman, perhatikan di Al-Baqarah surat 2 ayat 268, dibaca dulu Ivan.
ولستم بآخذيه إلا أن تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Gini, Andong jelaskan dulu ya. Setan itu kekuatannya cuma satu. Nakut-nakutin kita manusia dengan kemiskinan. Intinya apa? Antum jadi berkarakter sampili karyam. Kikir. Oh, enggak enak intinya. Ini ilmu. Itu yang disebut fabisya. Apa namanya? Fabisya. Kekuatan setan itu. Kekuatannya adalah fabisya. Menakut-nakutin miskin. Gak ada manusia yang miskin. Jadi merasa miskin itu berarti antum kerasukan. Gak enak lagi ya. Itu fabisya. Fabisya itu jeleknya nanti sampili. Susah sih. Gaji dan sakit bahagia sedekah. Sedekah dulu. Allah menjamin. Jangan fabisya, antum kerasukan, enggak enak. Sampili karyam ya. Dia antum kerasukan setan kan enggak enak kalau disebut kayak gitu. Benar kan? Itu fabisya. Itu ada di Quran. Kalau besok masih merasa miskin, takut kalau ngasih terhabis harta gua untuk beli rokok. Kena tuh. Nah, itu kena tuh. Jelas itu kena. Benar itu. Jadi pertanyaan sekarang, ya, apa sih setan itu? Udah bisa jawab? Bukan makhluk, bro. Kamu ubur-ubur bentuk setan gak akan ketemu. Itu karakter. Itu sih sifat. Paham ya? Jadi kalau ada orang streaming cari setan, salah. Salah nggak? Karena itu adalah sifat ataukah karakter. Karakter jahat. Nah, itu dia. Antum tanya, apakah setan itu? Jawab. Setan adalah sifat. Setan adalah karakter jelek. Karakter kejahatan, karakter kikir, karakter pangijo, karakter saya yang paling benar. Ya. Jadi volume orang kerasukan zaman sekarang itu macam-macam. Ada yang berat, ada yang sedang-sedang. Ya. Jadi secara umum sudah kita pahami sebagai lambang apa? Sifat setan itu kejahatan. Atau bahkan wujud kejahatan bisa terbentuk. Ini bukan imajinatif atau abstrak, bukan. Itu nyata.
Sering orang menganggap setan itu enggak nyata. Nyata. Sehingga bagaikan sesuatu yang bersifat indrawi. Kelihatan. Jadi kalau antum cari bentuk setan nggak ketemu, ya bentuknya banyak. Bisa, ya bisa cakep, ya gitu ya. Kayak manusia. Ya, lihat aja karakternya. Itu nggak imajinatif, nyata. Musuh yang paling berbahaya kata Quran adalah setan yang nyata. Nah, jin itu menjadi nyata kalau sudah bersifat setan. Bisa pocong, bisa karo, bisa gandaruwo, bisa siampa. Awalnya membentuknya. Para ulama memang berbeda pendapat tentang asal kata setan dan hakikatnya. Yang Anda sampaikan karena berdasarkan korelasi Al-Quran, insya Allah mendekati kebenaran. Ada yang menyatakan bahwa kata setan, syaiton, yang dalam bahasa Arab terambil dari bahasa Ibrani ya. Ingat ya, bahasa Ibrani yang berarti lawan atau musuh. Kata itu sudah dikenal oleh agama Yahudi yang lahir mendahului agama Kristen dan Islam. Jadi seperti diketahui orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani kan. Jadi kata setan terambil dari akar kata syatana yang berarti jauh. Karena setan menjauh dari kebenaran, menjauh dari rahmat Allah. Syatana. Juga ia terambil dari kata syatta yang artinya melakukan kebatilan. Dan syatta itu juga bisa diartikan terbakar. Ya. Dengan demikian, setan jelas bukan makhluk. Jelas? Bukan makhluk. Tapi ia adalah karakter. Ia adalah karakter dari makhluk jin dan makhluk manusia. Bisa disebut karakter durhaka kalau syariat. Dan mengajak kepada kedurhakaan. Jadi sudah jelas sekarang makhluk jin adalah makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari api. Sangat mudah menjadi karakter setan. Ya. Jin yang membangkang mengajak kepada kedurhakaan adalah satu jenis setan. Manusia yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan juga dinamai, nggak enak ya. Manusia setan itu nggak enak. Memang benar gitu. Ya. Jadi setan tidak selalu berupa jin. Yang berbahaya justru berupa jenis manusia. Kenapa berbahaya jenis manusia? Sifat setan bukan sekedar durhaka atau kafir, tapi sekaligus juga mengajak kepada durhakaan. Itu udah jelas. Dalam hal ini Allah berfirman, Al-An'am. Tuh, bukan kata dong. 112 surat 6. Dibaca Ikhwan. Al-An'am. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ينكرون. Dan demikianlah kami jadikan bagi
yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh. Kita ada musuh. Kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi. Nabi juga ada musuh yang terdiri atas karakter-karakter jelek atau setan-setan berupa apa? Di sini jawabannya manusia dulu, jin dulu. Manusia dan setan. Jadi manusia dulu yang paling bahaya. Zaman Nabi yang bahaya bukan jin, tapi manusia setan. Bukan jin setan, tapi manusia setan dulu yang bahaya. Abu Jahal, Abu Jamrong, Abu Bakar. Bukan. Nah, itu Abu namanya. Abu Bakar baik. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Jadi supaya bisikan itu mengurang dan tidak ada, baca Wahyu. Kan gitu. Iya. Maka tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Itulah kebohongan. Kita sudah tahu kan, ada setan berjenis jin, setan berjenis manusia. Yang bahaya udah tahu yang paling bahaya. Kedua jenis itu dihimpun oleh sifat yang sama dan juga tugas yang sama, yaitu menyebarluaskan kedurhakaan, perusakan di bumi. Jadi setan-setan jin adalah mereka yang durhaka dari jenis jin yang membendung kebenaran, mengajak kepada kekufuran. Sedangkan jenis dari manusia melaksanakan tugas yang sama, tapi lebih berbahaya karena ada akalnya yang cerdas. Apa yang dikemukakan ini semuanya berdasarkan firman Allah. Yang dalam ayat tadi, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan kan? Jadi dalam arti bila manusia bermaksud bersedekah, ada bisikan dalam hati manusia. Jangan sedekah, jangan nyumbang, nanti kurang harta kamu. Padahal engkau memerlukan harta itu. Jika kamu menyumbang, kamu akan terpuruk, jatuh miskin, kan gitu. Logikanya gitu. Jadi di dalam ayat itu dikatakan setan juga menyuruh berbuat fahisya. Fahisya tadi sudah disebut, segala sesuatu yang dihimpun oleh apa yang dianggap sangat buruk oleh akal. Akal sehat, agama, budaya, naluri manusia. Jadi dalam konteks ayat tadi, di sini jatuhnya di syariat namanya kikir. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan yang diberikan, menyakiti hati pemberi. Itu semuanya. Karenanya seorang yang kikir, apalagi yang memiliki kelebihan, kekikirannya membuahkan apa? Karakter naik, dengki, iri hati. Itu terjadi di anggota yang banyak masyarakat. Dan jika ini terjadi, maka setan menyuruh, mendorong anggota masyarakat untuk apa? Menang tuh, dari satu orang. Masyarakat banyak disuruh melakukan kejahatan, pencurian, perampokan, pembunuhan, demo. Itu aksesnya. Di sisi lain, kikir melahirkan sifat apa? Syariat menyebutnya rakus. Ujungnya enggan bernafkah. Rakus, ngasih makan anak nggak mau. Sampai ke situ, bahaya. Dan pada gilirannya menjadi lahan yang sangat subur bagi setan untuk mengantar kepada kejahatan. Itulah ulah-ulah sifat-sifat tadi, menakut-nakuti, menyuruh kepada kejahatan. Allah sungguh jauh dari itu. Dan yang punya sifat itu, jauh Allah itu. Allah menjanjikan untuk kamu ampunannya tetap. Begitu rahmat Allah. Tobat, tobat, tobat.
Karenanya makhluk jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api. Sedangkan makhluk iblis adalah bapak dari jin yang mendurhakai Tuhannya. Jadi iblis itu bukan ke manusia, ke Allah lawannya. Maka jin itu nggak ada kata jamak. Satu, bapaknya, anak pinaknya disebut jin. Nah, karena itu kita bahas dulu perbedaan pemahaman kita perkara setan, jin, iblis, dan manusia. Yang namanya setan kita pahami lebih dalam lagi. Hu asmu sifatin. Hu asmu sifatin. Nama sifat. Aktoro basatatin taltasik bihayati makhlukon lahu madatun au yumkinu an yustaqdam. Aidan lil asarati ila kulli makhlukon yakunu syiriran asyian yuhibul laiba yuhibul fisqa yuhibu an yukalifa qaida au masyahabadalika sawaun min fifatin kolakawatin al jinnu au makolatil insanu ukra. Yang namanya setan itu artinya gini, adalah nama sifat, lebih mudahnya karakter yang nempel pada bentuk makhluk yang bermateri. Jin ada materinya, api, nempel. Manusia ada materinya, tanah, nempel. Itu dia. Bisa juga disebut makhluk yang jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Baik dari golongan makhluk jin maupun makhluk manusia. Jadi kata setan berasal dari akar kata syatana wa huwa mayani baidun anni amati. Wa mana syaitoni fil haqiqat aismun li sifati wa laisa lahu syakli au asli mu'ainin wa yatasyakala syaitonun ba'da ta'alluqli bil madati wahin nar wal turabi. Syatana yang artinya jauh dari rahmat Allah. Maka setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan menjadi berbentuk setelah nempel ke materi, yaitu api dan tanah. Jadi siapa yang menafkahkan hartanya, dosa-dosanya akan diampuni. Karena nempel tadi, ini makna mesti dijabarkan lebih dalam lagi. Kita awali